Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling penting harus kita kerjakan jika kita sedang menghadapi masalah adalah introspeksi. Nah, pertanyaannya, mengapa introspeksi menjadi segala hal yang penting ketika kita menghadapi masalah? Yang pertama saya pelajari karena bisa saja masalah terjadi karena kesalahan kita. Nah, dengan mengintrospeksi diri, akhirnya kita tahu, wah ini ya kesalahan kita. Nah, kalau kita udah tahu ini kesalahan kita, maka kita akan memperbaiki kesalahan kita. Nah, kadang-kala kecenderungannya kalau kita tidak mengintrospeksi diri, yang pertama selalu kita lihat, wah ini orang salah nih, wah ini orang jahat nih, wah ini ada maksud-maksud yang nggak benar nih, ya kan? Suami saya salah nih, wah istri saya nggak benar nih, wah mertua saya nggak beres nih, wah pendeta saya nggak benar nih, ya kan? Kita langsung nyerang orang-orang di sekitar kita. Tetapi dengan mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita sendiri, baru kita lihat, wah iya mungkin memang suami saya salah, tapi saya juga ada salahnya. Betul, istri saya salah, tapi saya juga ada salahnya. Bos saya di kantor memang salah, tapi saya juga ada salahnya, ya kan? Anak buah saya tuh salah, tetapi saya juga banyak salahnya. Dan dengan mengintrospeksi diri, akhirnya kita bisa melihat kesalahan-kesalahan kita, dan karena itu kita akan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau kita sudah ngerti kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita, di situ kita akan melihat kemajuan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kenapa introspeksi juga penting dalam kita menghadapi masalah? Karena bisa saja masalah terjadi karena dosa. Ini dia kan, dosa kita, dan dia mengakibatkan masalah. Jadi kita introspeksi, kita lihat, oh ini kesalahan, nah perbaiki. Kok ini dosa, nggak ada jalan lain, kita harus bertobat, ya kan? Kalau kita salah, memang langsung masalah demi masalah akan terjadi kok. Karena itu teguran Tuhan, kadang-kala memang udah hukuman Tuhan. Tuhan tuh mengingatkan kita bahwa kita udah salah ini, kita udah ambil jalan yang keliru nih. Makin kita berkelit, makin kita mengeraskan hati, makin beban itu berat. Tapi makin kita berserah, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, kita lihat pintu sorga terbuka, berkat Tuhan mengalir luar biasa. Dan yang ketiga, dalam introspeksi kita bisa melihat, karena bisa saja masalah terjadi karena memang serangan iblis. Nah, kalau itu serangan iblis, kita harus lawan, ya kan? Jangan sampai akhirnya serangan iblis tapi kita nyalain orang, ya kan? Serangan iblis tapi akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Jangan. Ini serangan iblis kok, lawan dengan iman yang teguh, kata Alkitab, maka dia akan lari, ya kan? Dan yang keempat, dengan mengintrospeksi diri kita bisa melihat, karena bisa saja masalah terjadi karena kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah kita, ya kan? Saya ingatkan cerita tentang seorang yang buta ketika murid-murid tanya, guru, siapa yang salah? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Tapi Yesus bilang bukan dia salah, bukan orang tuanya salah, tetapi supaya perbuatan-perbuatan Allah akan dinyatakan dalam hidupnya. Nah, jadi dengan introspeksi kita bisa melihat kalau ini masalah terjadi karena kesalahan kita, kita perlu memperbaiki kelakuan kita. Kalau itu karena dosa kita perlu bertobat. Kalau itu karena serangan iblis, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Dan kalau ini karena kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah kita, belajar sabar, imani janji-janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang apakah
kesalahanku. Nah, di sini letak persoalannya. Kadang-kala kita selalu lihat apa kesalahan mereka, apa kesalahan dia, apa kesalahan kamu, bukan apakah kesalahanku. Nah, ini yang kita mau lihat dalam program ini, dalam pembahasan kita 1 Samuel 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 di bawah judul perikop perjanjian antara Daud dan Jonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah, sampailah ia kepada Jonatan lalu berkata, apakah yang telah aku perbuat? Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mulai dengan mengintrospeksi diri. Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Jonatan adalah sahabat dekat dari Daud. Nah, sekarang Daud ingin mengintrospeksi diri, meminta pandangan dari Jonatan, apa sih salah aku? Ayat 2, tetapi Jonatan berkata kepada yang jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Jonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Jonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Jonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka padamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Jonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Jonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud menyadari betul hidupnya selangkah dengan maut. Nah, dia tidak menyalahkan Saul, dia tidak menyalahkan Jonatan, tetapi dia bertanya kepada Jonatan, apakah kesalahanku? Nah, jadi kuncinya dia mengintrospeksi diri, dan dari introspeksi ini timbullah hikmat, sehingga akhirnya dia berkata, besok perayaan bulan baru, aku mundur saja, aku sembunyi sebentar, dan jika ayahmu berkata oke, maka itu artinya dia memang merelakan aku pergi. Tetapi kalau ayahmu marah, berarti dia kecewa karena sebetulnya ada sesuatu yang buruk yang dia rancangkan. Lihat, introspeksi mendatangkan hikmat. Maka selalu saya bilang, introspeksi itu sangat penting ketika kita di tengah masalah. Jangan langsung marah, jangan langsung emosi, jangan langsung nyalain orang, karena kita justru nggak akan melihat jalan keluar. Tetapi dengan kita belajar mengintrospeksi diri, maka hikmat turun, dan dari hikmat itu kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Sehingga mengapa introspeksi itu penting? Karena salah satunya introspeksi itu adalah bukti dari kerendahan hati. Nah, orang-orang yang rendah hati itu yang akan beroleh hikmat. Nah, seringkali saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mau introspeksi. Kenapa? Karena kita terlalu sombong. Kita pikir kita yang paling benar, kita pikir kita yang paling rohani, kita pikir kita nggak ada kesalahannya. Tapi kalau orang tegur kita bilang, oh nggak gitu kok gitu, cuman memang dia aja nggak benar, ya kan? Nah, jadi intinya sebetulnya kita merasa nggak perlu introspeksi, karena kita pikir saya udah benar kok, orang-orang aja yang salah, ya kan? Tetapi kerendahan hati mendorong orang untuk mengintrospeksi. Nah, sementara kerendahan hati itu adalah kunci dari banyak berkat Tuhan yang akan tersedia buat kita. Jadi mengapa introspeksi itu penting? Karena bukti kerendahan hati. Yang kedua, mengapa introspeksi itu penting? Karena itu bukti kesiapan untuk diajar. Tahukah saudara, orang yang mengintrospeksi diri adalah orang yang siap diajar. Nah, dunia ini penuh dengan orang-orang sok tahu yang merasa saya udah tahu semua, saya udah bisa semuanya, saya udah mampu semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak hal yang kita belum mampu.
banyak hal yang kita belum bisa, banyak hal yang kita belum mengerti. Tetapi dengan introspeksi, Tuhan berikan hikmat, kita siap diajar, dan di situ kita melihat anugerah Tuhan. Haleluya. Mengapa introspeksi itu penting? Karena dengan introspeksi kita juga siap untuk memperbaikinya. Jadi dengan introspeksi kita tahu kesalahan kita, dan otomatis kita mau memperbaikinya. Nah, persoalannya seringkali kita tidak mau introspeksi karena kita pikir orang lain yang harus berubah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita masih memaksakan orang lain, selama kita memaksakan keadaan untuk berubah, hidup kita akan terus stres. Tapi kalau kita mulai paksa diri kita mulai latih diri kita mulai disiplin diri kita untuk berubah dan menerima segala keadaan dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan, maka di situ kita keluar dari stres kita keluar dari tekanan kita, dan kita diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Dan yang keempat, mengapa introspeksi itu penting? Karena dengan introspeksi kita akan melihat begitu banyak anugerah Tuhan yang telah tersedia buat kita. Karena seringkali kita tidak introspeksi, yang kita lihat cuma masalah demi masalah. Tapi waktu kita introspeksi, kita lihat diri kita, ya kita lihat kekurangan kita, ya kita mulai lihat kegagalan kita. Tapi di samping itu kita mulai lihat anugerah, kita mulai lihat berkat Tuhan, kita mulai hitung karya Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya sungguh kita melihat betapa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang anugerahnya tidak pernah terhitung dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, jangan marah dulu, jangan salahkan orang dulu, jangan berontak dulu, jangan kecewa dulu. Tenang, introspeksi diri, lihat apa persoalan-persoalan yang perlu engkau perbaiki dalam hidupmu, apa yang mungkin kesalahan-kesalahan, area-area apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, serangan-serangan apa yang terjadi dalam hidupmu. Serahkan semuanya pada Tuhan, hitung segala berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan. Engkau akan kagum melihat kemuliaan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Tidak lupa hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang menghadapi banyak tekanan, banyak masalah, dan sekarang sedang mengintrospeksi dirinya. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan, mereka boleh melihat hikmat Tuhan, mereka boleh melihat jamahan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.